bangsa Arab ini, klan-klan Yaman ini, mereka mulai putus asa. Karena organisasi mereka akhirnya dibubarkan. Yang pertama HTI, kemudian FPI dibubarkan. Putus asa. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, anggota-anggotanya banyak yang insaf. Mereka akhirnya kocar-kacir. Sebagian insaf, sebagian masih ngotot, dendam. Dendamnya kepada siapa? Pak Prabowo? Tidak. Dendamnya kepada Bapak Jokowi. Makanya mereka selalu ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu-isu itu. Jadi kalau ada isu adu domba itu pasti dari klannya orang Yaman. Ambisi mereka untuk menguasai Indonesia ini sudah hampir menurun. Organisasinya sudah dibubarkan. Kekuatan juga sudah melemah. Tapi semangat untuk membalas dendam masih terus membara. Akhirnya apa? Mereka menggunakan orang-orang yang sakit hati terhadap Bapak Jokowi untuk bergabung dan sama-sama berjuang merebut kembali kekuatan agar mereka bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk mendukung mereka. Saat ini, rakyat Indonesia ini sebenarnya terpecah menjadi 4. Pendukung Arab, orang Yaman, kemudian pendukung PDIP, pendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah, dan yang keempat, orang yang ngaku-ngaku netral. Mau mereka gabung, antara pendukung PDIP dan pendukung Arab ini bergabung, mau mereka bergabung, tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Tidak akan pernah menang. Sehingga mereka lebih memperkuat yang namanya isu dan fitnah. Mereka lebih memasifkan isu itu. Untuk apa? Menggerogoti kekuatan Pak Jokowi, menggerogoti kekuatan Pak Prabowo. Makanya muncul isu ijazah, muncul 8 poin kesepakatan mantan jenderal itu. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Imanuddin membuat temuan bahwa orang-orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Imanuddin. Habib Rizik juga mulai meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah, meragukan teman-teman yang Arab itu sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka mengharamkan tes DNA. Kenapa keluar fatwa keharaman tes DNA ini? Karena itu satu-satunya cara untuk menjaring kekuatan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka ketahuan bukan keturunan Rasulullah, bubar yang mendukung mereka. Bubar jalan, mereka gak akan punya kekuatan apa-apa lagi. Dan mereka bisa didakwa sebagai pemalsu nasab. Dan kita semua tentu sekarang sudah tahu bagaimana sepak terjang para keturunan dari Yaman. Dulu di tahun 2014 mereka bisa dikatakan hampir berhasil menguasai Indonesia karena mereka mendukung Pak Prabowo Subianto. Kemudian karena ketika itu Pak Prabowo kalah, di tahun berikutnya atau di pemilihan presiden yang berikutnya, Pak Prabowo sudah tidak lagi menggunakan para keturunan imigran dari Yaman. Karena faktanya di tahun 2014 mereka kalah. Dan di tahun 2019 Pak Prabowo tentu tidak mau mengulang lagi kesalahan yang sama. Ya masih ada beberapa Habib yang mendekati Pak Prabowo dan menjadi pendukungnya Pak Prabowo di tahun 2019. Tapi ya itu tadi tetap gagal. Nah kemudian trik mereka adalah untuk memecah belah atau mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kemudian dibuat isu-isu miring, dibuat kabar-kabar tidak sedap yang tujuannya adalah untuk merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Termasuk yang ketika Gibran menjadi wakil presiden juga ada desas-desus atau ada isu bahwa Pak Prabowo kemungkinan nanti akan digantikan Gibran dan nanti kemungkinan Pak Prabowo hanya akan menjabat sebagai presiden di setengah masa atau tidak total atau tidak keseluruhan atau bisa dikatakan akan berhenti di tengah jalan kemudian diganti oleh Gibran. Dan kabar-kabar itu kalau kita lacak ya kemungkinan adalah kabar yang dihembuskan oleh kelompok dari Yaman yang memang menginginkan
agar terjadinya pepecahan atau terjadinya kerancuan dan terjadinya perselisihan antara kubu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi ternyata yang terjadi sekarang tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Sehingga keturunan imigran dari Yaman, para habaib, menjadi marah, menjadi beringas, dan putus asa. Kemudian ada fakta bahwa ternyata berdasar tes DNA, para Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi. Mereka makin putus asa. Karena itu tadi, ketika mereka, para habaib, mendukung Pak Prabowo, kemudian nyatanya Pak Prabowo kalah, itu sudah menurunkan reputasi Habib di hadapan masyarakat. Artinya, mereka yang dulu dianggap sebagai orang suci, orang hebat, ulama yang dekat dengan Tuhan, ulama yang doanya mustajab. Tapi kenapa ketika mendukung Pak Prabowo, mereka gagal. Artinya kepercayaan masyarakat menjadi luntur. Tidak begitu percaya lagi dengan apa yang mereka sampaikan. Dan tentu saja reputasi Habib ketika itu sudah anjlok. Nah sekarang anjloknya itu makin parah lagi dengan adanya tesis ilmiah, dengan adanya tes DNA, dengan adanya indikasi ingin mengkaburkan sejarah leluhur Nusantara dengan membuat makam-makam palsu yang dinamai Habib. Nah itu membuat masyarakat di Indonesia menjadi makin paham dan mengerti tentang siapa mereka para Ba'alawi ini. Dan sekarang masyarakat di Indonesia sudah pelan-pelan mulai meninggalkan klan Ba'alawi. Meskipun ada beberapa orang beranggapan bahwa dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu tidak peduli Ba'alawi, tidak peduli kiai, yang penting yang dicari adalah kiai atau Habib yang baik. Dan itu adalah sebuah pendapat yang tidak berpihak kepada kebenaran. Karena kalau kita itu berpihak kebenaran, harusnya itu tegas. Tegasnya itu kita dalam memilih guru atau kita mencari ilmu, harusnya kita itu mencari ilmu atau berguru kepada kiai dan ulama Nusantara. Dan sudah tidak saatnya lagi kita berguru, apalagi berdekatan dengan klan Ba'alawi atau habaib dari Yaman. Kenapa masih ada yang beranggapan bahwa habaib itu ada yang baik? Coba Anda bayangkan, ketika ada Rizik Syihab Bahar-Smith dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata menjijikkan, menghina kiai Nusantara, menghina pemimpin negara, melecehkan masyarakat di Indonesia. Kenapa tidak ada Habib yang menegurnya? Ini kan sama saja, memang semua itu dibiarkan dan semua itu memang semacam kesepakatan. Di belakang layar mereka memiliki kesepakatan yang sama, yakni ingin menguasai negeri ini. Jadi mereka menempuh banyak jalur. Ada yang lewat sholawatan keliling desa, ada yang lewat orasi atau demonstrasi, ada yang lewat mendekati pejabat negara, ada lagi yang mendekati masyarakat lapisan bawah. Jadi macam-macam yang mereka lakukan. Tapi tujuannya itu tadi, ingin menguasai negeri kita, ingin menguasai bangsa kita. Dan untung saja sekarang itu sudah ada internet, era digital, semua masyarakat bisa mengetahui dan memahami tentang semua ini. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh keturunan imigran dari Yaman untuk menguasai negeri ini dengan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, semua itu gagal di tengah jalan. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat marah, sangat kecewa, dan putus asa, sehingga menebarkan provokasi, menebarkan info-info tidak benar, menebarkan kabar-kabar yang menyesatkan.